Belakangan banyak yang nanya, belajar gambar digital dulu atau belajar gambar tradisional dulu? Jujur aja sebenarnya pertanyaan ini agak sulit untuk gue jawab, karena jawabannya tuh beda-beda ya, tergantung kondisi orangnya. Di video kali ini gue akan jabarkan mengenai permasalahan belajar gambar digital dan tradisional. Gunanya apa? Gunanya biar kalian tahu apa bedanya untuk kalian. Jadi kalian bisa tentuin mau langsung belajar gambar digital atau belajar gambar tradisional pakai pensil dan kertas terlebih dahulu nih. Disclaimer, ini cuma pendapat pribadi aja. Akan lebih bagus kalau kalian coba sendiri. Jadi kalian tahu kalian cocoknya di mana tuh. Perbedaan paling besar dari menggambar tradisional dan digital itu ada pada alatnya nih. Pen display itu alat, pensil dan kertas itu alat, HP kalian pun bisa kalian pakai buat gambar menggunakan jari. HP kalian juga alat, asal jangan pakai HP Nokia NGK aja ya. Intinya semuanya sama-sama alat untuk menggambar, dan tujuan diciptakannya alat adalah demi mempermudah pekerjaan manusia. Pertanyaan pentingnya adalah alat mana yang bisa mempermudah kalian untuk belajar menggambar, ya kan? Perlu diingat juga, kita di sini pilih alat untuk belajar menggambar. Kalau yang ditanya alat mana yang bisa membuat gambar anime lebih bagus dan efektif, ya mending kita langsung belajar AI aja gak sih? Kayaknya belajar gambar tuh kelamaan ya. Pertama, gue akan jabarkan menggambar tradisional, berikut kelebihan dan kekurangannya untuk orang yang baru belajar gambar. Cara tradisional yang gue maksud di sini adalah cara menggambar langsung menggunakan alat yang menghasilkan karya dalam bentuk yang bisa dipegang atau bisa kita lihat langsung tanpa menggunakan layar digital. Alat-alatnya meliputi pensil, pulpen, kuas, cat air, cat poster, tinta, dan alat-alat gambar tradisional sejenis lainnya tuh. Gue rasa kalian paham lah ya alat mana aja yang gue maksud. Kelebihan pemula belajar gambar dengan menggunakan cara tradisional adalah sebagai berikut nih. Yang pertama itu murah. Dibanding gambar digital, modal pensil, penghapus, dan kertas aja kalian udah bisa mulai belajar gambar. Mau mahal pun kalian bisa. Kalian tinggal beli meja khusus, gambarnya pakai kanvas, atau kalian bisa pakai paint spray, atau orang bilang tuh pilox ya, bisa juga tuh. Terus gambarnya di tembok ya, aduh makin mahal aja tuh. Tapi kalau baru buat belajar, kayaknya pensil aja tuh udah cukup banget ya. Yang kedua dan yang paling penting, belajar menggambar tradisional itu sederhana. Sederhananya di mana tuh bang? Sederhana karena gue yakin rata-rata dari kita minimal bisa pakai pensil ya. Kalau menggambar digital, otomatis kalian harus ngerti cara mengoperasikan device digital kayak tablet Android, pen tab, dan kawan-kawannya. Kita juga harus ngerti nyimpen save filenya, install aplikasi di komputer atau Android, install driver device-nya, cara pakai alat-alat di software gambarnya. Buat sebagian orang ini bakalan ribet banget nih. Tradisional mah kagak ribet, pegang pensil sama kertas, kita bisa langsung belajar gambar anatomi. Kalau bisa lebih simple, kenapa kita harus ribet? Intinya kan kita mau belajar gambar ya kan? Kelebihan menggambar tradisional yang ketiga itu melatih kehati-hatian. Orang yang jago gambar tradisional itu terlatih untuk membuat kesalahan seminim mungkin. Mereka berencana terlebih dahulu sebelum langsung memulai gambar. Alasannya karena mereka tahu kalau mereka salah pas lagi mulai pakai pulpen atau proses pewarnaan, mereka auto gagal ya. Ganti kertas, gambar sketsa ulang lama itu. Orang yang menggambar digital bisa dengan santai tuh mencet tombol undo, terus ganti posisi gambar di atas kanvas. Tapi orang tradisional biasanya lebih presisi, fokus, dan terplanning nih. Waduh, ini ganteng banget nih kalau cowok mah ya. Alhasil orang yang belajar gambar tradisional itu bisa lebih cepat dalam menggambar karena mereka nggak banyak gonta-ganti konsep ya di tengah proses. Langsung aja nih jadi jebret itu. Bagus mah nggak tahu ya tapi. Yang keempat, orang yang udah belajar gambar tradisional kalau mau pindah ke digital, ilmu menggambar tradisionalnya itu pasti masih tetap bisa kepake. Jadi kalian jangan takut kalau kalian mau mulai dari belajar tradisional nih. Ke digital mah itu mah masalah software aja dan aplikasi. Ya sisanya pembiasaan tangan dengan device-nya. Oke, itu tadi hal-hal indah yang bakal kalian dapat ketika kalian belajar gambar tradisional terlebih dahulu. Nah, sekarang gue akan bahas kekurangannya nih ya. Yang pertama itu kekurangannya, nggak lain dan nggak bukan, kalian harus nyetok banyak barang ya, terutama kertas dan alat lainnya. Pensil warna, kertas yang gampang habis, hapusan pada bopeng, cat air, koas, itu harus disetok. Terutama kertas ya, itu paling boros banget yang gue rasa ya. Satu hari memang kelihatannya banyak ya, tapi kalau kita udah gambarnya keasikan nih, sehari bisa lebih dari 10 lembar gitu ya. Tuh habis bro. Ya kalau misalnya lagi males-malesan mah 2 bulan 3 bulan juga kagak habis ya kertas satu rim tuh. Kalau pensil dan cat itu tahan berbulan-bulan ya, kayak spidol juga tuh tahan lama tuh. Itu habis kalau kalian boros banget ya, atau itu cairannya kalian seduh, nah itu cepet habis ya.
Tapi kalau buat belajar fundamental gambar selain warna, pensil penghapus kertas dan serutan itu udah cukup banget buat kalian belajar. Kalian gak usah khawatir, kekurangan ini gak terlalu ngaruh ya sebenarnya. Ini mengeluhnya gua aja gitu. Kekurangan yang kedua dan terakhir itu adalah banyak hal-hal kecil yang menyebalkan dari belajar gambar tradisional. Kayak kertas kotor kena pensil, kertas kena air, kertas sobek pas ngapus, kertas kesiram tinta, cat air beleberan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal-hal kecil kayak gini yang bikin nih pas gue pindah ke device digital tuh kayak angin segar ya. Nggak ada tuh problem-problem tolol kayak gitu ya, kena ketimpaan air, kena jus, ya nggak ada itu ya. Seiring kita belajar menggambar tradisional, keluhan ini akan berkurang nih, karena kita udah mulai menyesuaikan diri lah ya dengan alat-alat kita yang kita pakai nih. Makanya orang gambar tradisional itu biasanya lebih tahan banting ya secara mental. Mereka presisi, fokus, dan terplanning. Ya tapi gak semua orang gambar tradisional kayak gitu ya. Gue juga gak gitu-gitu amat nyatanya gitu. Oke, next langsung aja gue bahas mengenai kelebihan dan kekurangan gambar digital nih. Seperti namanya, gambar digital yang gue maksud di sini adalah gambar menggunakan perangkat digital seperti tab Android, iPad, pen tablet, pen display, dan segala perangkat lainnya yang menggunakan software gambar serta menghasilkan gambar dalam bentuk data digital. Kelebihan pemula dalam belajar gambar digital adalah sebagai berikut ya guys ya. Yang pertama itu adalah satu alat untuk semua keperluan. Bedeh, kurang indah apa ini alat ya? Selama kita belajarnya benar, software digital dan semua toolnya bisa bawa kita gambar kayak apapun tuh. Nggak kayak belajar gambar tradisional yang mana kalau mau belajar warna harus beli pensil warna atau cat air lagi. Di digital mah bebas, asal kita mau belajar dan ngulik aja tuh di internet ya. Buat gue yang dulunya gambar tradisional, pas gue punya pen tablet pertama gue, itu rasanya kayak punya gudang alat gambar tuh ya. Mau eksperimen kayak apa aja tuh diiyain tuh sama si laptop sama si pen tablet gue tuh ya. Cuma cara pakainya aja tuh waktu itu gue bingung ya, internet belum semeriah hari ini tuh waktu itu. Kelebihan yang kedua adalah apa-apa yang digital itu pasti lebih simple. Sebenarnya kelebihan digital tuh banyak banget nih, tapi gue akan rangkum di satu poin ini aja. Buat orang yang benar-benar belajar, ini sangat memanjakan ya. Ngehapus nggak berbekas, salah bisa diulang, ganti warna pun nih kalau kalian ngerti ya, itu bisa dengan mudah boy. Tinggal slide garis saturasinya aja tuh. Sumpah ini banyak banget hal yang memudahkan kita nih kalau kita pakai gambar alat digital kayak gini nih. Kelebihan alat digital mah ini nggak ada obatnya dah pokoknya ya. Buat pemula mah sangat memudahkan. Tapi semua kelebihan besar digital ini punya syarat. Nanti syaratnya akan gue bahas di bagian kekurangan alat digital nih. Kekurangan belajar gambar digital untuk pemula adalah yang pertama, alatnya mahal. Konsep mahal dan murah nih beda-beda tiap orang ya. Tapi kalau buat gue, beli alat gambar digital yang proper dan nyaman untuk latihan itu agak mahal ya bos ya. Pen tablet gue aja udah 5 tahun gue kagak ganti ini ya. Tapi kalian gak perlu khawatir karena mahal di awal doang nih sebenarnya ya. Kalau kalian hitung-hitung misalnya kalian eksperimen menggunakan alat tradisional, itu harganya gak seberapa ketimbang kalian punya alat digital ya. Ya alat digital apa dulu ya. Dan kalau kaliannya tradisionalnya pakai pensil doang ya lebih murah ya jelas ya. Jadi sebenarnya untuk jangka panjang alat digital nih bagus. Tapi kalau untuk jangka pendek ya, misalnya kalian beli terus aduh jadi males ya gambar, terus kalian tinggalin tuh hobi gambar kalian, aduh rugi boy sumpah. Itu alat digital sayang banget tuh buat gambar ya, padahal orang banyak yang cari gitu. Kalau kalian punya budget pas-pasan, cari aja tablet Android yang dapat sekalian ada pulpennya tuh. Kekurangan dari device ini biasanya agak delay ya. Ini dari pengalaman gue aja, gue ceritain nih alat-alat ini ya. Kalau punya laptop atau PC dan kalian siap nih menyesuaikan diri dengan gambar layar di mana, tangan di mana gitu ya, kalian bisa beli pen tablet. Kekurangannya cara pakainya adalah kita harus menyesuaikan diri dengan nggak kayak gambar tradisional ya gitu ya, karena kita ngeliat layar terus tangan di mana tuh ya kan. Kalau mau simple dan nggak mau repot, kalian bisa langsung aja beli iPad plus Apple Pen. Kekurangannya apa bang? Mahal banget. Tapi gue coba kemarin enak ya punya orang ya, tapi gue nggak beli gitu ya, pinjam aja waktu itu. Simple karena kalian hanya tinggal download aplikasinya ya, tapi bayar ya, terus sudah pakai gitu buat latihan. Sesimpel itu sebenarnya kalau produk-produknya Apple ya. Kalau orangnya komputer banget dan punya budget lebih, gue sangat menyarankan beli pen display. Ini menurut gue adalah alat terbaik untuk gambar digital. Kekurangannya mahal dan kalian harus punya laptop atau PC.
Gue kurang menyarankan kalian belajar gambar pakai HP Android terus udah gitu ya gambarnya pakai jari. Emang murah sih sebenarnya, tapi kekurangan dari belajar gambar pakai jari, ketika kalian upgrade nih pindah pakai alat yang bentuknya kayak alat tulis nih, nggak pakai jari lagi, kayak ke pen tablet atau ke pen display, kualitas garis kalian itu otomatis akan jadi kurang bagus karena kalian terbiasa pakai jari nih, ujung jari kalian, bukan alat yang bentuknya pulpen gitu. Untuk awalan ini nggak masalah sebenarnya ya, karena kalian jadi ngerti software dan alat-alat Android lainnya. Tapi untuk belajar jangka panjang nih, untuk di dunia menggambar, fundamental gambar kalian akan ada yang kurang. Problemnya lagi, menggambar di HP itu sempit. Buat gambar detail sebenarnya masih bisa, tapi pada saat menggambar sebenarnya kalian itu nggak boleh terlalu sering ngezoom ya. Alasan lebih detailnya bisa dilihat nih di video gue yang ini nih. Tapi tenang, kalau kalian masih kekeh mau gambar di HP pakai jari, gua punya solusinya nih. Daripada kalian langsung gambar pakai HP, kalian bisa buat sketsanya di kertas dulu. Lalu hasilnya kalian foto untuk nantinya kalian finishing, kasih outline dan warnai di HP kalian. Ini cara paling ampuh. Jadi kalian bisa belajar nih gambar pakai tangan, feel kertasnya dan pensilnya masih dapet, dan kalian masih bisa upload gambar keren kalian ke sosmed. Aduh, ini kurang solusi apa nih? Gue nama ini teknik menggambar hybrid. Asik, hybrid. Udah kayak mobil tuh ya, ada yang pakai listrik, bisa pakai bensin juga tuh. Jadi skill gambar kalian tetap meningkat, tapi kalian tetap bisa punya gambar untuk diupload. Ya, ini masaran aja ya. Kekurangan belajar gambar langsung digital yang kedua adalah kita jadi menormalisasi kebiasaan buruk. Gak membuat konsep gambar terlebih dahulu, sering gonta-ganti konsep pas di tengah proses menggambar, dan masih banyak lagi kebiasaan buruk yang jadi timbul nih. Ini adalah dampak buruk kalau kita dimanja teknologi ya. Jadi kita nggak berplanning nih, ntar bisa diganti di tengah, bisa dihapus nanti, udahlah gue yang penting langsung gambar. Ini kebiasaan yang terjadi sama gue nih. Gue pas pindah ke digital jadi kayak gitu bos. Alhasil gambar gue jadi makin lama karena banyak ngapus dan ubah-ubah tuh di pertengahan proses. Kebiasaan ini nggak bagus, terutama kalau kalian mau kerja di dunia industri ilustrator dan perkomikan jenis lainnya, karena bikin gambar kalian jadi lama dan bikin kalian pusing sendiri di pertengahan proses ya. Jadi ada baiknya tidak dimulai nih kebiasaan aneh ini gitu. Kekurangan langsung belajar digital yang ketiga, yaitu kekurangan yang paling besar ketika pemula langsung belajar menggambar digital. Kekurangannya adalah kalian harus menguasai device digital berikut softwarenya terlebih dahulu. Semua orang bisa langsung pakai pensil, tapi kalau begitu lagi mulai belajar gambar, kalian disuruh install software di Android, apalagi di komputer, disuruh install driver di komputer tuh. Gue yakin gak semua orang langsung bisa ya. Ini merepotkan dan menghalangi orang mau belajar sebenarnya ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, menggambar digital memang mempermudah kita sebagai pengguna, tapi konsekuensinya kita harus ngerti serba-serbi dunia digital dan alatnya dulu. Kita harus ngerti install software, kita harus ngerti resolusi gambar, kita harus paham cara mengatur file, ngerti pakai banyak tool software, dan masih banyak lagi hal digital yang perlu kalian pahami. Lah kan bagus bang, jadi pinter digital. Iya bagus kalau orangnya giat belajar dan familiar sama dunia digital. Buat yang kurang familiar dengan komputer dan serba-serbi teknologi, ini akan jadi memberatkan proses belajar gambar kita. Bukannya langsung belajar menggambar, malah jadi pusing duluan tuh sama software dan alatnya. Kasus paling buruk, gua pernah lihat orang yang baru beli device digital terus males dia pakai karena dia bilang pusing. Begitu banyak tool dan juga alat yang harus dia mengerti, jadi dia kembali tuh ke tradisional. Itu sebabnya menggambar tradisional itu punya banyak keuntungan untuk orang yang baru banget belajar menggambar. Kenapa? Simple, pegang pensil, bisa belajar langsung. Oke, gue akhiri dengan pendapat pribadi aja kali ya. Ini cuman sekedar saran dari gue aja untuk yang baru banget mau belajar menggambar. Kalau kalian punya banyak uang dan cukup percaya diri dengan kemampuan kalian menggunakan alat digital beserta software-softwarenya, silahkan langsung belajar gambar digital. Gue sangat menganjurkan ya, sebenarnya memudahkan gitu. Cuman ya emang ada kekurangan itu tadi tuh ya yang gue udah sebutin di atas tuh. Kalau budget kalian mepet,
Kayak yang gue rasain zaman gue baru mulai belajar gambar, pensil, kertas, dan penghapus ya tambah serutan kali ya. Itu udah cukup banget buat belajar fundamental gambar. Sisanya kalian bisa beli drawing pen atau spidol Copic gitu ya. Agak mahal sih kalau spidol Copic ya. Mungkin pakai cat air aja dulu juga boleh tuh. Atau spidol-spidol murah juga sebenarnya bisa-bisa aja ya. Hasilnya mungkin agak sedikit kurang, cuman untuk latihan mah gue rasa cukup baik lah ya. Alat bagus bisa kalian beli nanti, tapi skill nggak akan datang kalau kalian nggak pelajari ya. Alat digital gue kurang sarankan untuk kalian yang merasa gaptek banget. Belajar gambar dulu aja pakai pensil, jadi pas pindah ke digital tinggal belajar software dan serba-serbi digitalnya. Dari situ kita bisa lebih fokus belajar menggambar dan gak pusing duluan dengan device-device nggak perlu ya. Kalau masih kekeh ya, mau banget, gue pokoknya mau banget bang, gue pokoknya digital banget dah anaknya dah. Tapi gue nggak ngerti tuh cara install software. Gimana bang? Pokoknya duit bapak gue banyak. Ya kalau begitu mah ya udah lu beli iPad plus Apple Pen terus ya software Procreate sih yang simple banget ya. Jadi udah lu tinggal pakai aja itu mah ya. Ya, lagi-lagi gue cuma bisa bilang video ini cuman saran berdasarkan pengalaman dan curhatan orang-orang di sekitar gue. Please banget jangan batasi diri kalian dengan apa yang gue katakan ya. Kalau nggak setuju tinggal tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang merasa punya pengalaman menarik nih, cerita aja di situ biar temen-temen yang baru banget mau mulai menggambar nih punya pendapat lain selain pendapat ngangok gue ya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton, selamat berlatih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.